Aku bukan menantu sampah. Bab 879 Ibu Mertua Berkelahi. Kalau begitu, perlukah tuan ketiga pulang untuk membantu kamu? Tidak perlu. Fiska langsung menggelengkan kepala, berkata dengan suara rendah, Rocky punya urusan sendiri. Kalau dia terlibat dalam pertikaian perusahaan Gria, takutnya Marson dan orang-orang di balik layar keluarga Lin akan tumbuh rasa waspada terhadap dia. Nantinya mereka bakal memperlakukan dia sebagai musuh, lalu berusaha menyingkirkannya. Mendengar apa yang dikatakan Fiska, Billy hanya bisa menghela nafas dan mundur ke samping. Sekarang Fiska mengurus seluruh urusan perusahaan Gria sendirian. Dia bermaksud untuk melindungi Rocky supaya Rocky tidak terlibat dalam pertikaian keluarga yang kejam. Saat bertelepon, Fiska bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nyatanya, kondisi internal perusahaan sudah sangat kacau. Marson diam-diam menyuap banyak veteran perusahaan. Pada rapat pemegang saham kemarin, ada seorang veteran yang tidak segan-segannya mengusulkan agar Marson mengambil alih perusahaan. Tentu saja, di bawah teguran keras Fiska, masalah ini tertahan untuk sementara waktu. Karena hal-hal semacam ini telah terjadi, itu menandakan bahwa meskipun Marson berada di luar negeri, tapi ada banyak tindakan yang dilakukannya di belakang layar. Fiska harus berhati-hati sejak dini agar tidak kehilangan akal ketika Marson beraksi. Di pusat kota sahaja, gedung perkantoran 100 lantai, kantor di lantai puncak. Philoid duduk di belakang meja mahoni. Mendengar ketukan pintu, dia memberi instruksi tanpa mengangkat kepala. Masuk. Sekretaris wanita membuka pintu dan masuk. Tuan Philoid, ada yang mencari kamu. Jenny masuk ke kantor dengan gelisah, mata berputar-putar karena kaget. Kantor ini sebesar lapangan basket. Karpet putih berbahan bulu kambing menutupi sebagian lantai. Lukisan terkenal di dunia tergantung di dinding. Ada pula air mancur kecil sebagai tempat piaraan ikan mas. Terlalu megah, terlalu mewah, seperti istana kerajaan. Alicia dan Sinta mengikuti Jenny di belakang. Mereka juga dikejutkan dengan kemewahan kantor. Pantas bahwa ini adalah perusahaan Gria yang merupakan 4 keluarga terbesar di kota sahaja. Dekorasi kantor ini saja agaknya sudah bernilai puluhan miliar. Tuan Philoid, kantormu sangat indah. Mata Jenny berbinar-binar, betapa baiknya jika pemuda kaya ini adalah menantunya. Philoid tersenyum, meminta sekretaris menyajikan teh untuk mereka, lalu berkata dengan sopan, Tante Jenny, kenapa kamu punya waktu untuk mampir ke sini? Jenny tersenyum malu-malu, Tuan Philoid, kemarin kamu meninggalkan kartu nama di atas meja sebelum meninggalkan rumah kami, jadi, hari ini aku sengaja berkunjung ke sini. Kemarin menantuku itu bersikap kasar padamu, aku sudah memarahinya, hari ini aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Katanya berkunjung, tetapi sebenarnya adalah tidak menyerah. Bagaimana mungkin dia rela melewatkan pemuda sekaya ini? Tidak apa-apa. Philoid memasang senyuman di wajah, tapi hatinya merasa sangat hina. Kalau bukan karena Rocky, biasanya dia tidak akan menghiraukan wanita tua rendahan semacam ini. Kalaupun wanita ini mau menyemir sepatunya, dia pun merasa tidak layak. Tuan Philoid terlalu sopan. Jenny sangat senang. Pemuda ini tidak hanya kaya, tapi juga bersikap sangat sopan padanya. Sampah di dalam rumah tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tapi masih membentak-bentak dia. Alicia amat iri, dia mendorong Sinta ke depan, berkata sambil tersenyum, Tuan Philoid, aku datang untuk memohon bantuan kamu. Bagaimana pandanganmu terhadap putriku, Sinta?
Philoid terbengong sejenak, lalu mengamati Sinta dari atas ke bawah. Penampilan Sinta cukup cantik, postur tubuhnya juga bagus, boleh dipermainkan, tapi Philoid tidak akan menikahi putri dari keluarga kecil seperti Sinta. Philoid tersenyum, ternyata kamu adalah Sinta. Kemarin aku mendengar Tante Alicia memuji kamu. Dari jarak dekat, kamu terlihat lebih anggun. Philoid tidak memuji penampilan Sinta, cuman membahas tentang keanggunannya. Sinta seketika merasa tertarik pada Philoid. Dia tersenyum, Tuan Philoid, jangan dengarkan omongan ibuku. Kakak ipar terlalu melebih-lebihkan. Philoid jelas merupakan orang yang baik. Philoid cuman asal membual. Alicia sudah sangat senang. Dia buru-buru berkata, Tuan Philoid, putriku belum punya pekerjaan. Perusahaan Tuan Philoid begitu besar. Bolehkah Tuan Philoid memberinya sebuah pekerjaan? Bu, keluh Sinta, tapi dia tidak menolak. Dia sudah lama berhenti dari pekerjaannya. Dia ingin menjadi selebriti, tetapi tidak segampang itu untuk menjadi seorang selebriti. Setelah mengikuti beberapa audisi, dia tidak terpilih. Alhasil, dia cuman menganggur di rumah, tidak ada kerjaan. Ini. Philoid ragu-ragu sejenak, menaikkan posisi kacamatanya yang berbingkai warna emas. Tanpa diduga, Alicia mengajukan permintaan seperti ini kebetulan sesuai dengan yang dipikirkannya. Jika dia bisa menjadikan orang di sekitar Rocky sebagai mata-matanya, maka segala hal akan menjadi lebih mudah. Bagaimana? Alicia menatap Philoid dengan penuh harapan. Dia ingin mendorong putrinya ke sisi Philoid. Orang-orang mengatakan bahwa pergaulan jangka panjang akan menumbuhkan perasaan. Jika putrinya berhasil mendapatkan perhatian Philoid, maka putrinya akan berkemungkinan untuk menjadi menantu keluarga Lin. Saat Jenny mendengar usulan Alicia, wajahnya memuram. Bagus sekali, Alicia. Ternyata alasan Alicia bersikeras untuk mengikutinya datang ke sini adalah karena ini. Jenny sangat marah. Dia berencana menyenangkan hati Philoid supaya Dewi bisa menikah dengannya. Tak disangka Alicia malah beraksi lebih awal. Philoid berpikir sejenak, lalu mengangkat kepala dan tersenyum, tidak masalah. Kalian adalah kerabat Rocky, tentu saja aku harus bantu. Kantorku kekurangan seorang sekretaris. Kalau Sinta bersedia, Sinta boleh masuk kerja mulai besok. Terima kasih, Tuan Philoid. Alicia kegirangan hingga nyaris pingsan. Sekretaris. Itu adalah kesempatan bagus untuk mendekati Philoid. Raut muka Jenny semakin buruk, dia mengertakkan gigi. Philoid mengetuk meja dengan tangan. Tersenyum pada mereka berdua, aku juga ingin meminta bantuan kalian. Aku harap kalian bisa membantu aku memperhatikan aktivitas Rocky. Kamu mau mengawasi kakak ipar? Sinta seketika merasa kesal. Bukan. Philoid menggelengkan kepala, menghela nafas, berkata dengan sedih, bagaimanapun juga, Rocky adalah bagian dari keluarga Lin. Dia bersikeras untuk meninggalkan keluarga kami, sehingga Tuan Tua sangat marah. Sekarang keluarga kami bermaksud untuk memanggilnya pulang, tapi dia tidak mau. Dia salah paham padaku. Aku mau tahu aktivitasnya supaya aku bisa mendapat kesempatan yang cocok untuk berkomunikasi dengannya. Begitu mendengar bahwa Rocky akan kembali ke keluarga Lin, hati Jenny langsung berbunga-bunga. Kalau sampah itu kembali ke keluarga Lin, dia mungkin bisa mendapatkan uang, mungkin bisa dapat saham perusahaan Gria juga. Jenny segera mengangguk, oke, sampah itu, salah. Tuan Philoid tidak usah mencemaskan masalah Rocky. Aku akan melapor setiap aktivitasnya kepadamu tepat waktu. Ngomong-ngomong,
besok putriku akan pergi ke rumah sakit pertama untuk melakukan pemeriksaan janin, tapi Rocky tidak ikut. Dia mau pergi ke perusahaan investasinya untuk mengurus beberapa kontrak. Secercah kedinginan melintas di mata Philoid. Dia tersenyum. Terima kasih Tante Jenny, aku sudah tahu. Begitu Rocky tiba di rumah pada sore hari, dia mendengar suara ping-ping pong-pong dari ruang tamu. Dia langsung merinding, kemudian dia melangkah masuk. Adegan di depan membuat alisnya berkerut erat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Seluruh ruang tamu berantakan. Alicia dan Jenny terkapar di tanah, keduanya berkelahi. Alicia mengandalkan kekuatan yang lebih mendominasi, mendaki di atas tubuh Jenny sambil menjambak rambutnya dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Jenny terus menjerit. Jenny menjerit kesakitan. Saat Alicia tidak waspada, dia langsung menggigit lengannya. Ah! Lengan Alicia digigit hingga berdarah. Dia menjerit kesakitan. Jenny mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Alicia, mendaki di atas tubuhnya dan menamparnya beberapa kali secara berturut-turut. Apa yang kalian lakukan? Rocky kaget. Dia tidak menyangka ibu mertua dan tantenya bertengkar di dalam rumah. Aku bukan menantu sampah. Bab 880 Tuan Philoid adalah orang baik. Sinta tidak bisa menghentikan mereka, sedangkan Andrew yang hendak membujuk mereka juga ujung-ujungnya malah ditampar oleh Jenny. Dia segera melangkah maju, masing-masing tangannya menarik mereka berdua ke arah yang berbeda. Rambut Jenny berantakan, dia masih memaki Alicia. Tidak tahu malu. Beraninya kamu merebut Tuan Philoid. Kamu berusaha mendorong putrimu menjadi sekretarisnya Tuan Philoid supaya putrimu bisa merayu Tuan Philoid, benar? Kening Rocky langsung berkedut. Dia menghardik dengan suara rendah, Bu, kalian menemui Philoid. Begitu Rocky bertanya demikian, Jenny dan Alicia tercengang dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, Alicia berkata dengan tergagap-gagap, Rocky, sebenarnya kakak yang bersikeras untuk pergi. Aku cuman ikut bersamanya, tujuanku hanyalah mau mencari pekerjaan untuk Sinta. Kalau mau cari pekerjaan, aku boleh bantu, kenapa kalian harus mencari bantuan Philoid? Rocky membentak dengan nada dingin. Saat ini, Sinta langsung berkata, kakak ipar, kamu salah paham terhadap Philoid, dia adalah orang baik. Orang baik. Rocky berbalik dan mencibir dengan dingin, apa yang kamu tahu? Philoid bagaikan harimau yang memasang wajah senyum. Kalau kalian bersikeras mau bergaul dengannya, hati-hati kalian akan dilumatkan hingga tulang pun tak tersisa. Jenny berkata dengan marah, kamu tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Tuan Philoid berpikir untuk setiap kebaikan kamu malah tidak tahu bersyukur sama sekali. Alicia berdiri di pihak yang sama dengan Jenny, Rocky. Tuan Philoid benar-benar baik, dia bilang dia akan membantu kamu untuk bisa pulang ke keluarga Lin. Hehe. Rocky mencibir, trik mahir Philoid adalah mengelabui orang. Kalau kalian mau percaya padanya, aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi ini adalah vilaku, siapapun yang membawa dia masuk ke vila ini, kemas barang dan pergi dari sini. Usai berbicara, Rocky meninggalkan mereka semua dan masuk ke kamar tidur. Orang-orang ini mungkin tidak tahu orang seperti apa si Philoid itu. Begitu mudahnya mereka dikelabui oleh kata-katanya. Sepertinya kesalahpahaman Rocky terhadap Tuan Philoid sangat dalam. Andrew menghela nafas. Untuk apa kamu menghiraukan sampah itu? Kata Jenny dengan mata melotot, ajak Tuan Philoid untuk makan di lain hari. Kita harus minta dia menandatangani kontrak dengan Dewi.
Sekarang Jenny sama sekali tidak mau peduli dengan Rocky lagi, pikirannya dipenuhi dengan niat menjodohkan putrinya dan Philoid. Saat berkata, Jenny memelototi Alicia lagi dan memperingatkan, kalau kamu berani memperebutkan Tuan Philoid dengan aku, keluar dari villa ini. Andrew berusaha menenangkan suasana, dia segera mendorong Jenny ke kamar tidur. Alicia duduk di sofa dengan marah, mengutuk putrinya sudah menikah, dia malah mau menikahkan putrinya dengan Tuan Philoid lagi, sungguh tidak tahu malu. Ibu, kurangi omonganmu, ujar Sinta. Alicia sekilas melihat Sinta, lalu mengingatkannya dengan suara kecil, ini adalah kesempatan bagus, jangan sampai melewatkannya. Lihat kantor Tuan Philoid, kantornya bahkan lebih mewah dari villa ini. Kalau kamu bisa menikah dengan dia, kita tidak perlu hidup seperti ini lagi. Kita juga tidak perlu menanggung emosi dari Jenny si wanita tua itu lagi. Iya, aku tahu, kata Sinta acuh tak acuh. Meskipun dia tidak begitu tertarik terhadap Philoid, tapi dia juga tidak membencinya, dia merasa Philoid lumayan baik. Keesokan paginya, Jenny keluar. Tante Jenny, apakah Sinta ada di rumah? Anji turun dari mobil Mercedes-Benz putih di pinggir jalan dan bertanya dengan sopan. Kamu. Jenny segera mengamati Anji dari atas ke bawah, lalu menyindir, kamu masih punya muka untuk datang ke rumahku. Saat Rocky meminta kamu untuk berguling sambil menuruni tangga, kamu bahkan tidak berani mengatakan apapun. Aku kira Tuan Anji kaya dan berkuasa, ternyata tidak ada apa-apanya. Sindiran Jenny sangat menyengat, wajah Anji langsung berubah. Dia menggertakkan gigi, jejak kebencian melintas di matanya. Hari itu dia terpaksa untuk berguling, menuruni tangga. Itu adalah hal paling memalukan dalam hidupnya. Tidak sangka Jenny malah sengaja mengungkit hal ini, itu tidak lain adalah mengekspos bekas lukanya. Namun, Anji menahan amarahnya begitu teringat kecantikan Sinta. Tante Jenny, tolong beritahu Sinta kalau aku mau berbicara dengannya. Begitu menyebut Sinta, amarah Jenny seketika melonjak. Ia teringat perihal dia bertengkar dengan Alicia. Dia langsung melampiaskan semua emosinya ke Anji. Apakah kamu tahu malu? Lihat seperti apa dirimu itu, tidak punya uang dan tidak berkuasa. Beraninya kamu berpikir untuk menaksir orang dari keluarga Su. Tolong bercermin dulu, lihat apakah dirimu itu layak. Selesai mengutuk, Jenny berbalik dan pergi tanpa melihat Anji lagi. Jenny sengaja memarahi Anji supaya dia tidak berani datang lagi. Sekarang dia punya target baru, yaitu menjodohkan putrinya dan Philoid. Dibandingkan dengan orang kaya top seperti Philoid, Anji tidak ada apa-apanya. Jenny tidak ingin berhubungan apapun dengan Anji demi menghindari kesalahpahaman oleh Tuan Philoid. Anji merasa amat canggung, emosi malu dan marah saling bertindih. Kebencian melintas di matanya. Sialan Rocky menyebabkan dia berguling, menuruni tangga, memalukannya di depan semua orang, menyebabkan dia dikutuk oleh Jenny, mengakibatkan dia dipandang rendah oleh Sinta, posisinya jatuh dari bintang tamu keluarga Su menjadi tikus di jalanan. Rocky, aku bakal membalas dendam ini. Anji berkata sambil menggertakkan gigi, kemudian mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan telepon. Begitu panggilan tersambung, dia segera membungkuk dan berkata dengan nada yang menyanjung. Tuan Philoid, ini Anji, apakah kamu sudah selesai sibuk? Kami akan datang untuk berdiskusi dengan kamu sore ini. Sore hari, Philoid duduk di kursi kulit, melipatkan kaki, menatap dua orang di depannya dengan tatapan angkuh. Di kantor yang luas,
Ada lebih dari 20 pengawal berbaju hitam yang berdiri di kedua sisi. Semua pengawal mengenakan kacamata hitam, berdiri dengan posisi sikap istirahat. Anji dan Nando berlutut di atas karpet. Mereka berdua tampak hormat dan turut. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Filoid memegang sebuah belati, berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah memeriksa bahwa kalian berdua pernah dirugikan oleh Rocky. Kalian berdua adalah orang dari keluarga Anji. Tapi Rocky malah berani mempermainkan kalian. Aku sungguh tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi." Nando langsung mengangguk-anggukkan kepala. "Tuan Filoid, si Rocky itu terlihat baik di permukaan, nyatanya dia sangat licik. Dia tidak lain adalah orang jahat." "Benar. Si Rocky itu punya banyak trik, dia juga mempunyai segerombolan kaki tangan." Anji segera mengiyakan kata-kata Nando sambil mengertakkan gigi, "Kami semua ditipu oleh si bocah itu." Filoid tersenyum tipis, "Dia memang merupakan orang seperti itu. Kalian masih terlalu muda sehingga mudah terjebak oleh triknya." Anji berkata dengan tidak sabar, "Tuan Filoid, untuk apa kamu meminta kami datang ke sini? Apakah cuman untuk menanyakan persoalan tentang Rocky? Apakah Rocky adalah orang dari keluarga Lin?" Filoid meletakkan belati, secercah cahaya aneh melintas di balik kacamata. Rocky telah dikeluarkan dari keluarga Lin sejak lama. Dia sama sekali bukan anggota keluarga Lin lagi. Aku mendatangkan kalian karena aku pernah berselisih dengannya, tetapi identitasku tidak memungkinkan aku untuk menindaklanjuti dia. Sebuah ide melintasi benak Nando. Dia seketika tanggap. "Tuan Lin, bagaimana kalau kami membantu kamu menindaklanjuti hal ini? Kami akan menghajar si Rocky itu." 2 hari lalu, mereka berdua menerima telepon dari sekretarisnya Filoid yang mengatakan bahwa calon pewaris keluarga Lin ingin berbicara dengan mereka secara mendetail. Mereka pun sangat bergairah, itu adalah perusahaan Gria. Keluarga pertama yang ingin didekati oleh para pejabat dan orang kaya di kota sahaja. Apalagi orang yang mencari mereka adalah calon pewaris. Sungguh tersanjung bahwa calon pewaris ingin berdiskusi dengan mereka berdua. Tanpa diduga, Filoid mendatangi mereka demi persoalan Rocky. Hal ini kebetulan pas dengan keinginan Anji. Dia langsung berkata sambil menepuk dadanya sendiri, "Tuan Filoid, jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini dengan benar. Aku jamin bakal membuat si Rocky itu menderita."